Saya bilang coba panggil ketua panitianya. Ternyata ketua panitianya itu ya saudara Amsori dengan nama Abu Abdurrahman. Saya kaget, Abu Abdurrahman siapa? Pasti kontak sama salah satu panitia, ternyata yang keluar namanya itu Amsori. Loh, kalau Amsori saya tahu dia LBH FBR dan dia orang dekatnya ya 01 lah bahasanya begitu, dari 2014 sampai 2019 kemarin gitu. Ketika ada pidato politik, nah ini yang saya agak heran juga. Pidato politiknya ini dilakukan oleh anak muda yang ternyata bekas napiter. Saya bilang ini ketua panitianya siapa, bagaimana kan gitu. Ini luar biasa, saya bilang. Akhirnya nggak lama, jam 10.20 saya meninggalkan lokasi, saya meninggalkan tempat, karena bagi saya sudahlah ini biar mereka diteruskan dengan cara. Ternyata mereka ada konvensi pers ya. Dalam konvensi pers itu ya kita tahu ya, ada yang mengaku HTI ya, ada yang mengaku sebagai ex FPI, ada yang mengaku napiter dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kepada kita bil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini yang penuh dengan berkah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan senantiasa memberikan barokah kepada kita, bil khusus barokah untuk senantiasa memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada umat. Malam ini spesial perspektif diskusi Jumat 10 Juni 2022 mengambil sebuah tema di balik tuduhan radikalisme dalam deklarasi Anies. Nanti insya Allah membersamai kita 3 orang pembicara. Yang pertama adalah Al-Ustadz Haji Muhammad Ismail Yusanto. Yang kedua nanti hadir juga di tengah-tengah kita Bang Eka Jaya. Dan yang ketiga adalah Bang Ahmad Hosinuddin, Sarjana Hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dan ramai dibicarakan di berbagai media, publik dikejutkan oleh pengaitan X, FPI dan X, HTI dalam deklarasi Anies yang ditunjukkan oleh kriminalisasi atas Al-Liwa, Ar-Royah, dan ajaran Islam Khilafah. Ironis ini terjadi justru pasca pencabutan status badan hukum dan tak diperpanjangnya SKT kedua ormas tersebut. Juga termasuk tak ada juga klausul organisasi terlarang, sehingga memunculkan spekulasi publik seberapa jauh konstelasi elektabilitas. Saya kira ini menarik menjadi sebuah perbincangan ketika ini dikaitkan dengan narasi radikalisme dalam konteks pembahasan kontestasi politik. Baik, untuk yang awal kita akan mencoba membicarakan tema kita bersama Al-Ustadz Haji Muhammad Ismail Yusanto. Kita akan coba hubungi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ismail Yusanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, antum punya kesempatan agak panjang untuk menjelaskan seperti apa sebetulnya bacaan terhadap realitas yang sekarang. Yang krusial menurut saya adalah perlu di-refresh kembali Ustadz, bagaimana sebetulnya penjelasan Islam mengenai Al-Liwa, Ar-Royah, Khilafah, dan termasuk saya kira yang krusial adalah bagaimana dakwah di tengah kontestasi politik penuh dengan aroma fitnah dan black campaign. Juga bisa diketengahkan saat pandangan antum terkait dengan realitas kemarin yang sebagaimana kita pahami bersama terkait dengan pengait-ngaitan antara Al-Liwa dan Ar-Royah serta khilafah, tujuan khilafah sebagai istilah-istilah yang selalu dikaitkan dalam narasi-narasi untuk mendelegitimasi
untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Silakan Ustaz Ismail. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, Cak Selamat dan pemirsa yang budiman, ini memang soal kredit dan diskredit, ya, soal advantage disadvantage itu. Sebenarnya dalam politik ini hari, politik pencitraan itu sesuatu yang sangat normal, karena esensi dari pencitraan itu kan bagaimana sebanyak mungkin mendapatkan advantage atau kredit dari apapun, entah itu dari model bajunya, ya, dimasukkan atau dikeluarkan, ya, bahkan bentuk tubuhnya yang gemuk atau yang krempeng gitu. Pernah kan dulu ada baliho besar-besar ditunjukkan bagaimana istilah anak muda sekarang outfit, ya, dari capres pada waktu itu, yang sepatunya harganya berapa, celananya berapa, bajunya berapa gitu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kesederhanaan. Nah, ceritanya begitu. Perkara publik percaya atau tidak itu urusan kedua gitu. Tapi mereka sedang berusaha untuk mendapatkan kredit dari penampilan gitu. Jadi penampilan yang sudah terlanjur tidak terlalu mentereng itu justru dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan advantage, nah, gitu, keunggulan atas calon yang lain yang meker-meker kayak tentara gitu, karena memang tentara gitu. Jadi dia tidak bisa punya tubuh atletis itu. Karena memang dari sononya begitu gitu, karena dia bukan tentara toh gitu. Nah, tetapi si dalang pencitraan ini mengambil sisi itu sebagai advantage itu. Nah, jadi saya kira apa yang sudah terjadi selama ini, termasuk apa yang kemarin sedang ramai atau dihebohkan itu tidak keluar dari proses-proses penceritaan kredit, diskredit, advantage, disadvantage itu. Dalam kondisi normal, nggak ada yang salah dengan khilafah, nggak ada yang salah dengan Aliwa Ar-Roya. Ingat nggak kita pada aksi 212 tahun 2018, ya, yang waktu itu disebut-sebut diikuti oleh 13,4 juta. Itu full kibaran Aliwa Ar-Roya dari awal, bahkan dari tengah malam sampai selesai acara. Nggak berhenti berkibar itu, berseluruh mata memandang itu kita bisa lihat kibaran Aliwa dan Ar-Roya. Nggak ada yang mengatakan bahwa capresnya hadir kan, itu didukung oleh kelompok radikal, itu nggak ada gitu, nggak ada. Dan nggak ada juga yang mengatakan bahwa oh ini semua adalah jamaah HTI, nggak ada juga gitu yang mengatakan begitu gitu. Tapi saya kira ini hari kondisinya sudah jauh berbeda dengan 2018 sebelum Pilpres 2019 itu. Periode rezim ini hari yang kedua itu telah memposisikan secara paksa, secara berbeda simbol-simbol yang tadi saya sebut itu. Jadi ini hari dengan segala macam cara rezim telah berusaha menempatkan Aliwa Ar-Roya itu sebagai simbol dari radikal dan radikalisme. Khilafah itu sebagai ciri dari pikiran radikal dan radikalisme itu. Dan saya kira secara faktual oleh karena proses yang berjalan begitu masif, ya, disertai dengan narasi-narasi dari pejabat-pejabat berwenang, pejabat-pejabat formal,
didukung oleh media massa mainstream, lalu ditambah dengan sejumlah kasus-kasus yang memperkuat narasi radikal dan radikul serta anti radikal dan radikul itu, maka posisi baru dari simbol dan istilah-istilah tadi itu memang sekarang melekat di benak publik, bahwa itu adalah sebuah simbol dari radikal dan narasi dari radikal dan radikalisme gitu. Orang sudah tidak lagi mempersoalkan apa itu radikal, apakah radikal itu selalu negatif, apakah tidak ada radikal yang positif, sudah tidak lagi dipertanyakan, karena ini hari radikal telah dipaksakan berkonotasi negatif. Itu saya sering mengatakan, berulang kali mengatakan bahwa radikal itu sebenarnya bisa positif bisa negatif. Bung Karno ketika masa revolusi kemerdekaan dulu mengatakan bahwa Indonesia merdeka itu memerlukan partai pelopor. Nah, partai pelopor itu seperti apa? Kata dia, partai pelopor itu yang memiliki spirit atau ciri radikal dinamis. Nah, dia bilang begitu dalam pidatonya juga dalam tulisan-tulisannya. Jelas radikal di sini berkonotasi positif karena tidak mungkin negatif. Radikal dinamis di situ menjadi energi besar untuk mendorong partai pelopor yang disebut oleh Bung Karno itu berjuang meraih kemerdekaan gitu. Nah, tapi ini hari radikal telah menjadi kalimat atau istilah pejoratif yang bermakna negatif. Kenapa bisa begitu? Ya ini kan hegemoni makna yang di dalam istilah pakar komunikasi Amerika itu hegemoni makna yang paling memiliki kekuatan untuk menciptakan itu penguasa gitu. Sama seperti hanya ketika George Bush dulu itu melansir istilah teror dan terorisme itu, ya kan? Dia kan secara sepihak membelah dunia itu secara semena-mena hanya menjadi dua, either you are with terrorists or with us gitu. Anda bersama teroris atau bersama kami. Jadi itulah hegemoni makna yang ini hari terjadi. Nah, di dalam hegemoni makna atas satu istilah radikal, kemudian yang kedua pada istilah khilafah, lalu yang ketiga pada pemanaan simbol Aliwa dan Ar-Roya. Aliwa dan Ar-Roya itu sendiri kan adalah bendera yang kalau kita membaca riwayatnya itu luar biasa gitu. Bagaimana dulu Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mu'tah itu mempertahankannya sampai dengan jiwa dan raganya kan gitu. Putus tangan kanannya dipegang pakai tangan kirinya, putus tangan kirinya dipegang dengan tubuhnya, baru tubuhnya dibelah, sebelum jatuh sudah ditangkap oleh Abdullah bin Rawaha. Tapi Abdullah Rawaha pun juga mengalami nasib serupa gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa Ar-Roya yang hitam bertulisan putih itu memiliki arti sebagai sebuah simbol yang sangat penting dalam sejarah Islam. Nah, tapi ini hari pemaknaan seperti itu telah dirubah begitu rupa oleh penguasa bahwa itu sebagai simbol atau bendera dari kelompok terlarang. Nah, gitu. Kata-kata terlarang itu sebenarnya kan tidak ada. Kita sudah bolak-balik menjelaskan bahwa tidak ada satu diktum dalam putusan hukum manapun, utamanya dalam pencabutan BHP HTI oleh Kementerian Hukum dan HAM, itu tidak ada kata-kata dilarang atau terlarang, itu tidak ada. Bahwa pencabutan itu berkonsekuensi pembubaran ormas yang memiliki BHP itu, iya, karena memang peraturan perundangan yang dibuat
kemudian itu mengatakan seperti itu. Tetapi kan lagi-lagi bahwa istilah itu kan didengungkan oleh para pendengung, nah, gitu. Lalu dibiarkan oleh penguasa, di-amplifying oleh media massa. Nah, jadilah seolah-olah ini kelompok-kelompok terlarang. Nah, di dalam kerangka seperti itu, mereka berusaha untuk memanfaatkan ini semua sebagai faktor disadvantage dari calon tertentu. Katakanlah di sini Anies Baswedan gitu. Apa yang ingin dibilang oleh mereka, sang dalang ini kepada publik, kira-kira kan bahwa ini calon presiden yang didukung oleh kelompok radikal, bahkan didukung oleh kelompok terlarang, kan kira-kira begitu. Itu simbolisasinya apa? Ada Aliwa dan Naroya. Simbolisasinya apa? Ada ex HTI, ada ex FPI gitu. Orangnya itu siapa namanya, ngaku-ngaku saja kan itu. Karena dilalahnya ini masih pandemi, jadi agak pantas pakai masker gitu loh. Kalau tidak ada pandemi mungkin tidak ada alasan juga pakai masker. Jadi pandemi ini memang memberikan keuntungan kepada banyak pihak itu, terutama juga para pencoleng-pencoleng yang mau menutupi wajahnya itu pakai masker gitu. Nah, jadi saya kira di situ letak konstruksi persoalannya itu. Jadi memang kalau kita ingin mendegradasi seseorang, itu mesti dicari sebanyak mungkin faktor-faktor disadvantage itu. Gelaran Formula E kemarin kan memberikan advantage kepada Anies Baswedan. Nah, tampaknya ini tidak dikehendaki oleh rival gitu. Karena itu harus segera dibangun atau ditunjukkan faktor-faktor disadvantage-nya itu. Nah, dari sekian banyak, tampaknya ini yang mungkin akan dieksploitasi. Dugaan saya ini tidak akan berhenti sampai di sini. Mungkin akan dicari case-case lain atau cara lain untuk terus melakukan proses degradasi, disadvantage atau diskredit terhadap calon itu. Saya kira itu, Cak Selamat. Iya, Ustaz. Jadi panjang ceritanya sampai ke 2024 advantage dan disadvantage, kira-kira begitu. Sebagai sebuah keniscayaan dalam koridor pilihan kontestasi politik dalam demokrasi yang ada sekarang. Ustaz, ditahan dulu ini, Bang Eka Jaya dan Bang Ahmad Hosinuddin sudah hadir bersama kita. Saya coba konfirmasikan ke Bang Eka Jaya dulu, Ustaz. Mohon ditahan dulu, Ustaz. Nanti saya akan tanyakan lebih lanjut. Assalamualaikum, Bang Eka Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bang Eka, mohon bisa dibantu. Benarkah memang ada kaitan ini SFPI dan SHTI dalam majelis sang presiden kemarin? Kayaknya Bang Eka yang paling tahu ini urusan di antara tiga orang di antara kita ini. Silakan, Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama saya hormati, saya banggakan ya, Ustaz Muhammad Ismail Yusanto ya, dan Ustaz Khairuddin. Ya, Ustaz Eka. Alhamdulillah, mohon maaf nih bisa gabung karena baru selesai dari India. Dari Dubes India. Ya, masyaallah, ini ujian buat umat Islam ini, berbagai macam persoalan yang memang mendera bangsa negara agama kita terutama ini luar. Nah, jadi sedikit banyak kita berbicara masalah ya deklarasi kemarin itu yang cukup dibilang viral, cukup dibilang rame ya, deklarasi sang presiden itu. Ini luar biasa, yang saya kaget juga ternyata diklaim ada ex HTI, ex FPI dan juga Napiter. Ini sangat-sangat di luar dugaan. Karena jujur ketika saya diundang oleh sahabat yang memang satu perjuangan,
Saya melihatnya karena yang mengundang ini ya aktivis juga. Saya bertanya siapa saja yang hadir, ya beliau jawab tokoh-tokoh lah gitu, yang biasa gitu satu pergerakan. Dan ketika saya tanya siapa yang mengadakan, ya, katanya pengacara senior, gitu ya. Saya bilang kalau toh memang banyak tokoh yang hadir, ya apalagi satu gerakan kita, ya insya Allah saya hadir. Ya, pada hari haknya dalam perjalanan ke sana saya telepon sahabat saya itu, ternyata dia nggak bisa hadir. Gitu. Yang ngundang nggak datang kan gitu. Akhirnya sampai di lokasi di Hotel Bidakara, ya, registrasi ya begitu. Ya nggak banyak orang lah dalam registrasi itu, ternyata memang di dalam sudah cukup banyak. Ya pas kita datang masuk ke dalam, ini yang agak sedikit saya kaget ya. Bukan artinya kita tidak karena ini deklarasi Anies Baswedan gitu. Saya lihat di kanan kiri kok ada bendera Al-Liwa dan Ar-Raya gitu. Saya tanya kepada kawan-kawan, kebetulan sudah semuanya itu saya lihat sekeliling ya banyak yang pakaian gomis dengan sorbannya, dengan imamahnya, dan juga dengan baju koko dan sorban, semuanya kumpul dengan pakaian-pakaian yang serba sama. Ya ternyata banyak aktivis-aktivis kita juga ya mereka. Ya artinya kawan-kawan kita yang memang ada yang di ormas ini, ormas itu, ya kita kenal, ya mereka semuanya akhirnya menghampiri saya minta foto, dan kebetulan yang memakai baju ormas cuma saya aja dengan pasukan ya, pakai baju pejabat gitu. Kita datang berlima. Akhirnya saya kumpulkan tuh, ya saya kumpulkan para yang saya tahu, para tokoh-tokoh yang kebetulan juga dia pimpinan di ormas yang diundang. Saya tanya kepada mereka, ini kira-kira ada yang janggal nggak? Saya tanya begitu. Mereka menjawab ya ada, cuma mereka nggak bisa menjelaskan. Saya bilang, saya ini agak curiga karena ini deklarasinya Pak Anies. Terus saya ingat dengan kejadian dukungan dari FPI abal-abal yang di framing seperti itu. Saya melihat bendera yang identik dengan Hizbut Tahrir. Gitu. Ada bendera hitam putih di samping kanan kiri, yang di tengahnya ada bendera merah putih. Nah, akhirnya saya katakan kepada mereka, ini sepertinya Pak Anies akan di framing lagi nih. Gitu. Seolah-olah yang mendukung tanda kutip ya Pak Anies didukung oleh HTI yang memang tanda kutip sudah dibubarkan ya. Yang tanda kutip mungkin dibilang gerakan radikal, yang juga dibilang mengusung khilafah dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya saat itu harus mengambil langkah untuk bisa bagaimana tidak ada bendera itu. Akhirnya saya tanya ke panitia. Nah, panitia ini sama, dia juga tidak tahu siapa yang naruh bendera. Dan saya bilang, kok Anda panitia tidak tahu ya siapa yang meletakkan bendera itu? Ya, dia katakan ada orang yang nitip. Ya, sekarang siapa tidak tahu. Nah, saya bilang coba panggil ketua panitianya. Ternyata ketua panitianya itu ya saudara Amsori dengan nama Abu Abdurrahman. Saya kaget, Abu Abdurrahman siapa? Pas dikontak sama salah satu panitia, ternyata yang keluar namanya itu Amsori. Loh, kalau Amsori saya tahu dia LBH FBR dan dia orang dekatnya ya 01 lah bahasanya begitu, dari 2014 sampai 2019 kemarin gitu. Yang akhirnya saya minta untuk bendera itu diturunkan. Tapi satu pun nggak ada yang berani, satu pun mereka masih kasak-kusuk mau koordinasi ini itu dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya saya masuk kembali ke dalam ruangan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya menghampiri operator. Ya, saya minta untuk bisa diturunkan bendera yang hitam putih, bendera Tauhid.
Akhirnya dia nggak berani juga. Nah, ketika MC mempersilakan untuk pembacaan tilawah, maka disitulah sebelum tilawah dibacakan saya bilang, ya stop acara sebelum bendera tauhid ini diturunkan. Nah, itu masih ada pro kontra tuh. Ya, ternyata saya pro kontra itu yang mengaku napiter. Gitu. Nah, napiter ya terjadilah yang di video itu yang kita adu argumen, dia bilang ini bukan bendera HTI, ini bendera benar. Cuma konteksnya ini adalah deklarasi Pak Anies. Itu kita tidak mau Pak Anies di framing lagi seperti kemarin FPI abal-abal. Itu kalau di situ memang mohon maaf kalau ada orang kawan HTI, saya bilang saya kenal. Ya, saya kenal dengan Ustaz Ismail Lisanto, saya kenal dengan kawan-kawan yang lain. Ya kalau ex FPI, saya dulu juga di FPI. Saya kenal siapapun, apalagi dengan pakai gomis dengan imamah itu ya, sedikit banyak saya akan tahu, saya paham. Itu ternyata ya perdebatan itu terjadi yang pada akhirnya saya sedikit keras, ya katakan diturunkan, kau diturunkan, kita akan diteruskan, kau tidak ya kita keluar. Nah saat itulah saudara Amsori ini minta untuk diturunkan itu bendera tauhid. Ya dalam artian konteksnya bukan saya ini anti bendera tauhid, bukan. Jangan melihat konteksnya ke situ. Tapi konteksnya ini karena deklarasi Anies Baswedan, itu kita tidak mau di framing bahwa Pak Anies ini didukung oleh, ya framing mereka kan begitu, didukung oleh ormas-ormas terlarang, ormas garis keras, ormas radikal, ya mengosong khilafah dan lain sebagainya. Yang itu kita mau coba untuk jangan sampai terjebak lagi dalam hal itu. Ya pada akhirnya ya diturunkan bendera tersebut, selesai ya baru tilawah, baru deklarasi pun karena memang sudah tidak ada bendera ya oke, saya diminta untuk naik ke panggung, saya naik ke panggung. Nah, karena cuma bahasa saya cuma deklarasi Pak Anies ya sudah. Karena memang bisa saya katakan ya memang ya kita pendukung Pak Anies dalam artian begitulah ya, kita mendukung menjaga lah, karena ya sama kita mahfum, sama kita ketahui saat ini figur seorang pemimpin yang bisa untuk kita jadikan panutan ya sampai saat ini ya Pak Anies di Jakarta kan gitu ya. Jadi ya saat ketika ada deklarasi kita tidak ada tendensi apapun, tidak ada pemikiran apapun, selama itu deklarasi baik untuk Pak Anies ya kita jalankan kan. Nah, selesai ternyata ketika ada pidato politik, nah ini yang saya agak heran juga. Pidato politiknya ini dilakukan oleh anak muda yang ternyata bekas napiter. Saya bilang ini ketua panitianya siapa, bagaimana kan gitu. Ini luar biasa, saya bilang. Akhirnya nggak lama jam 10.20 saya meninggalkan lokasi, saya meninggalkan tempat karena bagi saya sudahlah ini biar mereka diteruskan dengan cara. Ternyata mereka ada konvensi pers ya. Dalam konvensi pers itu ya kita tahu ya ada yang mengaku HTI, ya, ada yang mengaku sebagai ex FPI, ada yang mengaku napiter dan lain sebagainya. Itu yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Artinya ini sangat-sangat satu pembunuhan karakter yang dilakukan untuk seorang Anies Baswedan. Itu ini yang kita tidak inginkan, yang selalu dikait-kaitan. Yang kita tahu ya kalau kita berbicara HTI, kita bicara FPI sampai saat ini kan belum menentukan pilihan dalam hal capres mencapres ini kan gitu. Yang ini yang mau kita jaga juga, jangan sampai hal-hal seperti ini dikeluarkan lagi, dibangkitkan lagi. Dan andaikan memang itu, dan yang bikin kita aneh ya ketika selesai acara polisi mengatakan mereka sudah ada izin dan lain sebagainya. Ini kan menjadi satu kecurigaan kita. Mereka tahu itu ex HTI, itu ex FPI, itu ex napiter. Dalam artian itu ada bendera juga, bendera Aliwaraya yang tanda kutip andaikan memang itu terlarang tanda kutip, ya setidaknya polisi kan bisa bertindak. Nggak mungkin, memang di tempat di area tidak ada polisi berseragam, tidak ada, tapi
intel kan pasti banyak, kan begitu. Setidaknya sebelum acara itu dilaksanakan karena ada bendera hitam putih tauhid itu, setidaknya polisi bisa ambil langkah. Begitu juga dengan kejadian deklarasi Pak Anies oleh FPI abal-abal pun seharusnya polisi bisa ambil langkah. Kalau FPI sudah dibubarkan, ini kok bisa dikawal dan lain sebagainya. Ya, ini yang menjadi satu catatan buat kita ke depan, ya khususnya kami di organisasi kami pejabat ya akan coba untuk berkoordinasi, waspada dengan adanya deklarasi-deklarasi yang dilakukan oleh berbagai macam elemen yang tanda kutip yang pada akhirnya ingin menjatuhkan kredibilitas daripada Pak Anies, ingin pembunuhan karakter terhadap beliau, yang sampai saat ini kita sudah sepakat coba untuk menjaga Pak Anies dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hal pencapresan nanti. Ya, walaupun Pak Anies sendiri belum menyatakan ikut pencapresan dan lain sebagainya, karena beliau memang pesan jangan azan dulu ketika belum waktunya. Artinya jangan deklarasi sebelum waktunya. Kenapa? Karena Pak Anies sampai saat ini masih menjabat sebagai gubernur. Ya, jadi beliau merasa ya karena ini udah dukungan masyarakat, dukungan umat yang mungkin tanda kutip sudah tidak sabaran lah, ya ingin bagaimana mereka mungkin ingin ya Pak Anies diusung dan lain sebagainya. Ya saya melihatnya itu ya ini sangat luar biasa settingan-settingan yang dilakukan, dan kita bicara mereka memang napiter ya. Ketika selesai saya marah-marah, saya hampiri itu yang saya marahi, saya minta maaf, kita ya bicara ngobrol, ternyata mereka memang bekas napiter napi terorisme yang selama ini ya kita tahu ya mereka yang sudah menjadi ya napi terorisme yang mereka saat ini tergabung dalam perkumpulan, ya kita tahu saat ini kan dibina oleh BNPT, dibina oleh BIN, ya dengan program deradikalisasi. Ya ini kan sudah jelas lah arahnya kemana. Itu jadi ini pembusukan terhadap Pak Anies selalu dilakukan, dan sekali lagi ya kita hanya bisa menyatukan ukhuwah di antara kita, ya menyatukan persepsi di antara kita. Kita harus jaga dan kita harus kawal gini. Bagaimanapun juga ya Pak Anies ini aset bagi kita. Ya contoh kemarin EPRIK yang sudah dikatakan oleh Ustadz Ismail tadi, ini suatu prestasi yang luar biasa ya, ketika ada sedikit hal-hal yang kurang enak, misalnya sponsor itu bir dan lain sebagainya, ketika seorang ketua panitia Sahroni tidak bisa berbuat apa-apa ya tentang minuman iklan atau sponsor bir tersebut, ya Pak Anies melakukan lobby, Pak Anies melakukan pendekatan bahwa nggak perlu lagi ada bahasanya bir, walaupun hanya sebagai sponsor pendamping dan sebagainya, tidak perlu lagi, ternyata bisa dilakukan. Ya itu seorang ketua panitia Sahroni tidak bisa melobi bagaimana agar iklan bir ini tidak ada di acara EPRIK itu, tapi dengan lobby Pak Anies, dengan dia punya ketulusan untuk bergerak, ya akhirnya ya bisa terjadi bahwa budaya kita, budaya Timur, tidak menerima dalam arti yang sudah kebiasaan Barat dengan minuman beralkohol, bir dan lain sebagainya. Biasanya kalau pembalap itu ketika mereka juara melakukan victory lap itu dengan mengocok minuman alkohol ya, dan ternyata tidak terjadi. Ini satu catatan sejarah bagi kita, keberhasilan seorang Anies Baswedan yang bisa untuk melakukan hal itu. Maka dari itu tidak lain dan tidak bukan kita harus kompak satu sama lain. Ya kita harus bersatu, bagaimanapun juga ini tanggung jawab kita sebagai rakyat Indonesia. Dan sekali lagi saya katakan, ini negara akan rusak ketika rakyatnya rusak. Rakyatnya rusak karena umaroknya rusak. Umaroknya rusak karena ulama-ulamanya rusak. Kenapa ulamanya rusak? Ya karena ulama-ulama su yang hanya memikirkan dirinya, memikirkan kepentingan pribadinya, yang hanya memikirkan daripada organisasi dan kelompoknya. Dia sudah tidak lagi memikirkan bangsa negaranya.
dia sudah tidak memikirkan lagi agamanya, dan dia sudah tidak memikirkan lagi nasib rakyatnya, yang dipikirkan hanya kepentingan pribadinya. Itu yang membuat bangsa negara kita rusak, karena jauh dari tuntunan ulama, jauh dari tuntunan baginda Nabi, jauh daripada syariat Islam, maka bangsa kita akan selalu begitu ketika kita tidak mau bersatu. Begitu. Ya. Ya. Terima kasih Bang Eka Jaya, ditahan dulu, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut. Saya akan beralih ke Bang Ahmad Rosinuddin. Ditahan dulu Bang Eka Jaya. Assalamualaikum Bang Ahmad Rosinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Bang Ahmad Rosinuddin memberikan komentar apa yang dijelaskan oleh Bang Eka Jaya, tapi saya nampaknya memang perlu merefresh kembali seperti apa sih sebetulnya status hukum keberadaan Aliwa, Ar-Roya, dan khilafah dalam konstruksi hukum kekinian. Dan tadi disinggung juga nomenklatur organisasi terlarang untuk HTI dan FPI. Mungkin perlu di-refresh kembali ulang seperti apa sebetulnya. Dan memang yang unik ini ditarik-tarik pada kepentingan tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Ismail Yusanto, advantage atau disadvantage dalam kerangka elektabilitas kontestasi politik. Silakan Bang Ahmad Rosinuddin. Ya, yang pertama sudah dikonfirmasi ya, itu bukan bendera HTI ya. Itu langsung oleh Kapolres Jakarta Selatan. Iya. Tapi sebelumnya kan berita langsung disebut bendera HTI itu kan, jadi kita harus menjelaskan berulang gitu. Tapi ya enggak apa-apa lah bahwa bendera tersebut adalah bendera Ali wa Arya, bendera Islam. Jadi siapapun punya hak, bahkan harus bangga dengan bendera Islam. Termasuk Bang Eka Jaya, Pak Anies Baswedan itu kalau mengibarkan bendera tauhid harus bangga, karena itu bendera Islam. Itu yang pertama. Dan saya di 2017 ya sudah bilang ya, kalau itu bendera ormas tertentu pasti terdaftar di Kemenkumham. Dan pasti ditolak kalau didaftarkan, karena itu sudah domain publik. Kecuali ada tulisan di bawahnya ya, kalimat tauhid, kemudian di bawahnya ada Hizbut Dakwah Islam gitu. Dulu ada HDI itu pakai kalimat tauhid, terus di bawahnya ada Hizbut Dakwah Islam. Tapi kalau kalimat tauhid saja sudah tidak bisa gitu loh. Bagaimana kalau itu di framing hati ya? Kalau framing itu bukan dasar hukum, justru itu yang harus diluruskan. Sama seperti khilafah HTI itu keliru. Khilafah itu ajaran Islam milik umat Islam, kewajiban seluruh umat Islam. Nah, jadi kalau ada yang keliru itu bukan kita membenarkan kekeliruan itu dengan merasa dalam tanda petik ya risih dengan keberadaan bendera tauhid. Keliru, justru kita jelaskan ini bendera umat Islam, bendera kaum muslimin, siapapun yang dia beriman ya, yang dia mengaku muslim tentu bangga. Dan tadi kan sejarahnya itu kan bendera kepahlawanan, bendera para mujahid fisabilillah. Jadi siapapun yang dalam kontestasi Pilpres nanti ya, dia menginginkan ya elektabilitasnya di mata umat Islam itu naik, tentu dia tidak boleh menampakkan rasa tidak nyaman apalagi risih dengan bendera Islam. Justru kalau dia mencintai bendera Islam, saya yakin umat Islam juga akan memberikan kecintaan yang sama. Beberapa hari ini narasinya itu adalah orang-orang yang mengibarkan bendera Ali wa Ar-Roya, orang-orang yang mendakwahkan ajaran Islam khilafah itu dianggap orang-orang yang hendak mengganti Pancasila. Ya, dengan ajaran atau paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dan ini terkonfirmasi kalau sebelumnya kan petinggi-petinggi Khilafatul Muslimin yang ada di Brebes dan di beberapa wilayah lain itu baru hanya dikenakan pasal 107 KUHP dan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Jadi pasal hoax dan pasal makar. Tapi terakhir pada kasus Abdul Qadir Baraja itu polisi mencoba memasukkan norma Undang-Undang Ormas 82A ayat 2 junto 59 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Ormas ya. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Nah, ini yang target yang kedua ini yang saya sangat khawatiri, dan kita semua harus bersatu untuk melawan narasi bahwa khilafah itu menjadi kriminal, pengembangannya nanti akan dikriminalisasi. Itu harus kita lawan gitu. Nah, saya awali dari aspek elektabilitas. Sebenarnya sikap reaktif dari yang mendukung Pak Anies Baswedan itu sebenarnya masuk pada narasi yang diinginkan rezim ya. Misalkan ketika ada yang mendeklarasi itu bukan dari kami dan seterusnya begitu. Pada saat menjelang Pilpres nanti ketika mereka memberikan dukungan kepada Anies Baswedan pasti akan jadi bahan bulian. Dulu katanya nggak dukung, nah sekarang kok dukung gitu.
Nah, sebenarnya ini yang harus kita berpikir lebih dalam, bijak sebelum mengambil satu tindakan dan sikap. Termasuk hari ini dalam memberikan deklarasi. Karena sekarang itu masih sangat ambiar ya. Kenapa? Karena persoalan deklarasi dengan parliamentary threshold dan presidential threshold pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu otoritasnya ada di partai. Kalau belum ada restu dari partai dan oligarki, siapapun capres tidak akan bisa nyapres gitu. Dan sampai saat ini belum ada. Kalau kita bicara siapa yang layak untuk kita misalkan dukung itu ya setelah ada pencalonan. Kalau sebelum pencalonan itu semua hanya menjadi wacana yang mungkin saja akan dipertimbangkan, atau mungkin saja justru kalau wacananya misalkan ya dukungan politik terlalu tinggi kepada misalkan salah satu kandidat, sebut saja Anies Baswedan, bisa aja kompak partai ngerjai gitu loh. Oh, kita yang punya partai enak aja, orang non partai mau nyapres kompak semua nggak mencalonkan, selesai juga gitu loh. Karena yang menjadi masalah mereka kalah itu kalau ada salah satu partai yang mengusung calon yang punya elektabilitas tinggi. Kalau semua partai itu ijma ya, ini elektabilitas tinggi apapun kalau di luar partai kita buang saja. Ini bahaya bagi masa depan partai. Ke depan orang yang penting membangun elektabilitas, tidak peduli pada partai. Jadi kita partai cuma jadi kendaraan untuk nyalon, cuma untuk cari tiket pencapresan. Sementara itu keberadaan kader-kader partai nggak kepake. Nah, ini habis ini. Maka sebenarnya mendukung hari ini menurut saya prematur. Prematur dari sisi bahwa justru itu akan mengukur tingkat dukungan dan siapa saja, dan setelah itu mereka sudah bisa menyiapkan grand strategi untuk menghalau dukungan tadi, termasuk membenturkan antara pendukung dengan pendukung lainnya. Sebenarnya kalau implisit benturan itu dukungan itu tidak muncul, lawan bisa kebingungan untuk memetakan gitu. Tapi ketika muncul ke permukaan itu jadi mudah untuk dihitung seberapa jauh dukungan itu dan dihitung seberapa besar kita harus mengikuti arah elektabilitas itu atau tadi dihukum oleh partai politik dengan ISMA. Dan yang perlu diwaspadai sebenarnya ada skenario baru sebenarnya. Dan ini akan menjadi lebih ambiar. Misalkan apa yang disampaikan oleh PAN, Golkar dan P3. Jadi dia mau mainkan pasal 222 itu, mereka koalisi tapi tidak mencalonkan satu pasangan calon, 3 pasangan calon sekaligus. Nah, ini kan menjadikan kontestasi pemilu pilpresnya nanti akan menjadi ambiar dan kita belum bisa lihat kocokan dari partai politik seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kita yang di bawah benturan sementara partai main apa kita tidak tahu. Dan saya ingin mengingatkan selama ini kita itu ditipu oleh partai politik ya. Sudah berulang kali ditipu. Jadi sikap yang paling penting untuk kita ambil itu adalah hati-hati, khususnya untuk melihat tingkat elektabilitas orang yang hendak kita dukung dan juga bagaimana sikap politik partai terhadap tingkat elektabilitas itu. Tidak kemudian ada narasi begini, kalau elektabilitas calon itu tinggi maka itu akan memaksa partai untuk mengusung yang menjadi capres mereka agar mereka menang. Belum tentu. Kalau itu menjadi bahaya yang sudah tidak bisa dikendalikan, mending mereka potong. Misalkan nih, ada kesepakatan semua partai setuju tidak mengambil Anies Baswedan, kita masing-masing saja di antara kita yang berlomba. Ya bisa terjadi hal itu. Kalau elektabilitas Anies itu tidak terbendung dan kemudian kalau diambil salah satu, otomatis akan mengalahkan yang lain, maka ada satu perlawanan politik dari partai. Dan yang menjadi bahaya adalah gini, dalam kontestasi pilpres langsung itu, partai itu hanya digunakan untuk nyalon, sementara pemenangan itu lebih dikuasai oleh pendukung calon presidennya. Atau dalam hal ini buzzernya itu lebih berpengaruh untuk memenangkan partai, atau pendukung calon itu bisa lebih berpengaruh memenangkan presiden ketimbang partai. Contoh pada saat Pilpres 2019 atau 2004 lah, ya saat Jokowi menang lah 2014 2019. Kenapa PDIP ditinggalkan walaupun dia punya kursi terbesar, bahkan tanpa koalisi pun PDIP bisa menyalonkan Jokowi? Karena setelah menjadi calon, yang bisa memenangkan Jokowi saat itu justru buzzer-buzzernya yang fokus kampanye untuk Jokowi. Sementara kader-kader partai mereka sibuk kampanye partai, caleg-caleg mereka. Jadi tidak bisa fokus gitu. Sama juga nanti misalkan Anies Baswedan ya. Kalau nyalon itu kekuatan yang bisa mendukung memenangkan itu bukan kekuatan partai yang mengusung. Jadi para pendukung dari kelompok-kelompok yang mereka tidak ada urusan dengan partai. Maka ketika Pilpres itu mereka karena berbarengan ya dengan pemilu kan, mereka nggak bingung ngusung misalkan pilih partai ini partai ini, enggak, mereka fokus pilih capresnya. Nah, misalkan kalau nanti Anies lolos ya pilih Anies Baswedan, itu pasti sama seperti itu. Nah, kemungkinan seperti akan dihitung ulang gitu. Kalau ini yang dihitung ulang, itu yang menurut saya kita menunjukkan peta kita terlalu dini. Nah, saya yang lebih bahaya adalah hal yang kedua, dan ini yang saya memang berulang kali menulis ya. Ini kan sebenarnya semacam bridging ya.
satu sisi untuk memukul ya pendukung Anies dan juga Anies Baswedan itu sendiri, agar tadi ada diskredit terhadap Anies, seolah-olah kalau Anies naik nanti itu semuanya dikelilingi oleh kelompok yang radikal. Dan Anies itu kan sejak awal juga sudah digituin, misalkan oleh Rudy Kamri, yang ketika ada kunjungan Ustadz Abi Hidayat dan artis siapa itu Untung ya, Ari Untung, itu kan oleh Rudy Kamri dinarasikan Anies gak usah nyalon saja karena didukung oleh pro khilafah. Padahal pro khilafah sekarang ini juga adalah narasi tudingan yang tidak bisa diverifikasi. Coba karena sekarang kalau pro khilafah atau pro hati mau tanya ke siapa? Ke Ustadz Ismail Santo, apakah dia disuruh bicara Hizbut Tahrir Indonesia? Bukan, karena katanya Hizbut Tahrir katanya dicabut BHP sudah dibubarkan. Maka ini tuduhan-tuduhan seperti ini menjadi terserah rezim gitu. Nah, hanya kemudian ketika rezim mengklarifikasi itu baru kita paham bahwa tuh mereka itu punya maksud yang memang tidak membenturkan di antara kita. Misalkan nih, akhirnya Kapolres Jakarta Selatan mengklarifikasi bahwa itu bukan bendera HTI gitu. Menurut keterangan mereka itu bukan bendera HTI. Selesai itu narasi bendera HTI. Tadinya semua mengatakan itu bendera HTI, bendera HTI, bendera HTI. Sampai kemudian khilafah. Nanti juga begitu. Lihat saja hari ini Khilafatul Muslimin ditarik dengan narasi dia memperjuangkan khilafah yang kemudian dianggap khilafah itu adalah dalam tanda petik paham lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 5 Perpu Ormas yang sudah jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, kemudian dikaitkan dengan pasal 82 di mana 82A ayat 2 ayat kedua itu dijelaskan bahwa ancaman bagi orang anggota organisasi yang menyebarkan ideologi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila itu bisa kena pidana minimum 5 tahun, 20 tahun sampai seumur hidup bahkan. Pertanyaannya, ormas mana? Kalau ormas sudah dicabut kan nggak ada anggotanya, terus bagaimana itu cara mengkonstruksikan? Tetapi yang paling penting adalah ini rezim berusaha untuk mencari legitimasi publik, dukungan publik gitu, untuk memberikan pembenaran bahwa khilafah itu ajaran terlarang, khilafah itu bertentangan dengan Pancasila, HTI itu adalah organisasi terlarang. Makanya saya baru masuk yang narasi selanjutnya atau penjelasan selanjutnya. Apakah HTI organisasi terlarang? Tidak ada satupun diktum baik dalam pertimbangan atau putusan nomor 211 pada Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Jakarta Timur saat itu yang menyebutkan bahwa HTI itu terlarang. Itu nggak ada. Yang ada itu begini ya, konstruksinya itu begini. Sebelumnya HTI itu ormas yang mendakwahkan ajaran Islam khilafah. Nggak ada kesalahannya, dicari-cari kesalahannya, nggak bisa. Mau dicabut PHP-nya, nggak bisa. Nah, agar bisa mencabut, pemerintah terbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017. Kenapa terbitkan Perpu? Karena dengan Perpu itu, dalihnya mereka bisa mengaktifasi asas contrarius actus, yakni pemerintah bisa secara sepihak mencabut BHP dari Hizbut Tahrir Indonesia tanpa putusan pengadilan. Kalau undang-undang sebelumnya itu harus dengan putusan pengadilan, bahkan harus inkrah, baru ditindaklanjuti oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan besiking atau putusan tata usaha negaranya gitu. Nah, modalnya itu adalah Perpu tadi. Sementara Perpu itu bukan produk hukum, dia produk politik, diundangkan oleh presiden, diterbitkan presiden dan diundangkan oleh DPR. Kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Jadi HTI itu tidak pernah punya salah. Yang salah itu adalah penguasa, ya, karena menerbitkan Perpu. Coba kalau penguasa saat itu tidak menerbitkan Perpu, nggak bisa. Nah, kemudian atas pencabutan BHP sepihak tadi, karena HTI sebelumnya itu mendaftar sebagai badan hukum perkumpulan, dicabut sepihak oleh Kemenkumham, digugat agar apa? Dibatalkan pencabutan ini, gitu loh. Gugatannya itu di putusan 211 ditolak, udah begitu doang, menolak. Artinya apa? Menguatkan putusan besiking atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang apa? Pencabutan BHP yang pernah dikeluarkan oleh Kemenkumham kepada Hizbut Tahrir Indonesia. Itu saja, dan harus dipahami bahwa keputusan tata usaha negara itu keputusan administratif, bukan keputusan pidana. Makanya saya membantah ya anasir-anasir liar yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita yang mencoba ya menggunakan penalaran analogi. Dia ingin mengaktifasi undang-undang ormas, bahkan undang-undang terorisme untuk menjarat orang-orang yang mendakwakan ajaran Islam khilafah. Sementara di dalam sistem hukum pidana itu tidak boleh sesuatu dilarang itu dengan analogi. Harus tegas, letterlek, ada jelas. Misalkan ada pasal mengatakan barang siapa mendakwakan khilafah di negara Indonesia, maka dia telah mengganti Pancasila, dengan itu dia diancam pidana mati, misalnya begitu. Jelas itu ada.
Kalau ada norma seperti itu bisa, ini nggak ada. Analogi itu haram dalam hukum pidana. Misalkan nih Cak Selamat ada pasal pencurian gitu ya. Kan pencurian itu jelas barang siapa mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya bukan miliknya, maka dia diancam dengan pidana pencurian. Kemudian ada orang misalkan ya mencuri hati ya anak gadis orang lain, kemudian anak gadisnya menyerahkan gelang dan sebagainya. Kemudian dia diperluas dengan analogi. Kamu kan juga mencuri hati anak gadisku. Dengan itu anak gadisku menyerahkan cintanya dan juga menyerahkan gelang emasnya padamu. Saya rugi itu. Nah, nggak bisa. Harus tegas apakah mencuri hati itu sebuah pidana atau tidak. Kalau itu hanya ya masalah cinta, nggak ada itu bisa dikait-kaitkan. Sama juga khilafah itu harus tegas, HTI juga harus tegas. Ada nggak yang terlarang? Nggak ada. Khilafah ada nggak? Khilafah itu ajaran dia katakan sebagai ajaran terlarang? Nggak ada. Yang jelas ada ajaran terlarang itu adalah komunisme, marxisme, leninisme, dan itu jelas melalui ketetapan MPRS nomor Romawi 25 tahun 1966. Bahkan PKI-nya juga dibubarkan. Jelas. Kalau HTI kan nggak dibubarkan, dicabut BHP-nya. Maka demi hukum HTI yang berbadan hukum perkumpulan bubar. Andaikan nih teman-teman HTI mau terus dengan HTI yang tak berbadan hukum, yang tak terdaftar, boleh sah. Kenapa? Dalam Undang-Undang Ormas pasal 10, 11 dan seterusnya itu diatur. Ormas bisa berbadan hukum dan bisa tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum bisa memilih badan hukum perkumpulan atau yayasan. Kalau badan hukum perkumpulan itu ada anggotanya, basis anggota. Kalau yayasan cukup pengurusnya. Kalau dia tidak memilih badan hukum, dia bisa memilih sebagai terdaftar TDP saja. Kalau TDP itu domainnya di Kemendagri, badan hukum di Kemenkumham. Kalau terdaftar ini juga ada juga ormas tak berbadan hukum yang tidak terdaftar. Itu ada dua, ada yang didata saja oleh Kementerian Dalam Negeri, ada juga yang belum terdata. Coba tuh majelis taklim itu banyak sekali. Mereka juga terdaftar. Ustadz Eka Jaya itu juga saya yakin itu masuk kategori ormas yang mungkin terdaftar atau bahkan belum didaftarkan, itu juga sah legal konstitusional. Kalau Ustadz Eka Jaya mau sekali saja mendaftarkan dan selamanya nggak proses lagi, ya jadi badan hukum. Kalau badan hukum kan sekali. Tapi kemarin saya ketemu sama teman-teman, ya beberapa aktivis bilang sekarang mah nggak usah pakai badan hukum atau yayasan, apa malah dibubarin, enakan kita nggak usah pakai badan hukum, mau bubarin apa gitu. Enak aja mereka gitu. Nah, saya lanjutkan begini. Yang kita khawatirkan itu adalah ini mau diaktifasi bukan saja urusan elektabilitas, bukan saja urusan pilpres, tapi urusan untuk mengkriminalisasi ajaran Islam khilafah dan mengkriminalisasi orang yang mendakwakannya. Coba bayangkan, khilafah ajaran Islam, mendakwakan itu kewajiban. Namanya wajib, yang menjalankan dapat pahala, yang meninggalkan berdosa. Bagaimana mungkin kita ingin menjalankan kewajiban agama kita yang ingin mendapat pahala, kok dikriminalkan? Padahal pada pasal 29 ayat 2 itu tegas. Undang-undang dasar loh, konstitusi ya. Warga negara itu ya punya kebebasan beragama dan sekaligus kebebasan untuk menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya. Loh, dalam pandangan umat Islam, ibadat itu bukan hanya mahdhu, ada ghairu mahdhu, dan mendakwahkan ajaran Islam khilafah itu ibadah. Karena mendapat pahala bagi yang menjalankannya dan berdosa bagi yang meninggalkannya. Apalagi yang menentangnya, apalagi yang memusuhinya, apalagi yang ingin mengkriminalisasinya, apalagi yang berani secara lancang mau menyatakan ini akan merusak, memecah belah dan seterusnya begitu. Jadi itu keyakinan bagi umat Islam. Makanya tadi pagi Cak Selamat saya tulis buat Pak Listio Sigit Prabowo agar presisi menangani kasus Khilafatul Muslimin, jangan sampai meleset nyerang ajaran Islam khilafahnya. Kalau ada masalah ya misalkan hoax, ya silakan proses. Kan pasalnya pasal hoax awalnya. Dan pasal hoax itu juga kita sering persoalkan karena itu pasal karet. Habib Rizik juga dipersoalkan dengan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 gitu. Itu pasal karet gitu loh. Makanya hari ini selain persoalan tadi menjaga, kalau Bang Eka kan menjaga elektabilitas Pak Anies ya, ini memang satu hal ya harus kita pikirkan. Tapi pikirkan yang lain adalah menjaga ajaran Islam kita. Soalnya menjaga Pak Anies itu mungkin urusannya dunia, Ustadz Eka. Kalau menjaga ajaran Islam, menjaga khilafah, menjaga aliyul arwah itu sampai akhirat. Dan di sana kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu yang paling penting. Yeah. Dan saya kira mudah-mudahan lah dengan dinamika politik yang tinggi ini memang kita pada titik ini Ustadz Eka kan akan berpikir juga, berarti kalau ada undangan dari siapapun sekarang pikir-pikir dulu ini. Karena dijebak juga ini Ustadz Eka dengan undangan tadi gitu. Iya. Kalau dia nggak diundang kan nggak masuk ke situ, selesai juga urusannya. Tapi karena ada undangan itu terpaksa harus masuk di situ, terpaksa harus terjadi insiden dan seterusnya. Nah saya kira begini, di hal-hal yang kita sepakati memang kita harus
bersatu. Di hal-hal yang belum disepakati, lebih baik tahan diri. Karena hal-hal yang tidak kita sepakati kalau kita konfirmasi ke publik, ini akan menjadi makanan orang-orang yang memang sengaja ingin memecah belah umat Islam ini gitu loh. Di tengah-tengah kita juga, apalagi di tengah-tengah kita tahu bahwa partai itu sekarang itu mereka rebutan kekuasaan aja, mereka nggak pernah mikirin rakyat. Sekarang coba, mau Erlangga Hartarto, mau si siapa Puan Maharani, mau si siapa itu yang dari Jawa Tengah itu siapa namanya? Ganjar Pranowo. Mereka memang punya desain bagaimana ya mengelola sumber daya alam kita agar tidak dicengkeram oleh oligarki. Hari ini itu yang terjadi adalah ideologi kapitalisme sudah mengganti Pancasila. Tapi yang dituduh-tuduh umat Islam, yang dituduh khilafah. Sudah jelas, nggak ada Pancasila dalam pengelolaan tambang kita. Kalau pasal 33 itu jelas, bumi, air, dan kekayaan alam yang terjadi di dalamnya ya, dikelola negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan bumi, air, dan apa yang terdapat di dalamnya dikelola oleh swasta dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Luhut Binsar Panjaitan, untuk kemakmuran Haji Ihsan, untuk kemakmuran Freeport, untuk kemakmuran Konoko. Itu nggak ada Pancasilanya. Tapi nggak pernah itu dibahas. Kalau itu yang dianggap mengganti Pancasila dan paksa yang mengganti, tangkap itu. Tangkap perusahaan-perusahaan asing itu. Tapi nggak pernah, nggak mungkin gitu loh. Maksud saya berarti ini narasi politik. Karena ini narasi politik bukan narasi hukum, harus kita lawan. Dan kita jelaskan secara tegas, secara hukum, bahwa khilafah ajaran Islam ada hak konstitusional bagi umat Islam untuk beribadat, mendakwahkan khilafah, dan sebagai aspirasi. Kalau kita punya pendapat, misalkan ada yang mengatakan, oh Indonesia akan baik dengan Ganjar Prabowo. Oh, ada yang lagi mengatakan Indonesia akan lebih baik dengan Ibu Puan Maharani. Ada lagi mengatakan Indonesia akan lebih baik dengan siapa? Prabowo Subianto ya yang akan timbul dan tenggelam bersama rakyat misalkan. Hari ini ketika ada aspirasi Indonesia akan lebih baik dengan khilafah, itu juga sah konstitusional. Karena di dalam pasal 28 itu juga tegas ya, negara menjamin kemerdekaan bersikap, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Begitu Cak, selamat. Ya, terima kasih Pak Ahmad Kasudin, ditahan dulu. Saya akan beralih urut lagi ke Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz Ismail, masih monitor Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu Ustadz dinamikanya, kayaknya dua sasaran ini yang mau dikelola. Ustadz, pertanyaan krusialnya, bagaimana Ustadz dakwah ini harus dilakukan di tengah kondisi kontestasi politik penuh dengan aroma fitnah, black campaign, toh istrinya antum tadi advantage dan disadvantage ya, kira-kira begitu Ustadz. Ya, kalau disadvantage itu kan mereka yang bermain pada ranah politik praktis. Itu sembarang barang bisa dipakai. Seperti tadi saya contohkan, padang krempeng pun bisa dipakai gitu. Tapi kita yang punya komitmen kuat untuk terus berdakwah, karena dakwah ini adalah satu kewajiban yang sangat mulia, maka saya kira pertimbangan kita yang utama adalah bukan soal ini memberikan efek elektabilitas atau tidak, ini memberikan advantage atau disadvantage itu, tetapi bagaimana dakwah ini bisa terus berjalan, memberikan pengaruh baik kepada umat yang tidak paham menjadi paham, umat yang salah paham menjadi lurus pahamnya. Di samping kita juga mesti berhadapan dengan mereka yang punya paham yang salah itu. Jadi di situ, nah memang dakwah di dalam konteks konstantasi politik itu kadang-kadang agak sedikit babaliet gitu kalau orang Sunda bilang gitu. Karena kita ini kan bukan bekerja di ruang kosong. Ada orang-orang yang di sana itu punya intensi yang berbeda dengan intensi atau maksud tujuan dari kita yang memang murni untuk berdakwah. Mereka memandang ini semua itu dalam kerangka politik, untuk tujuan politik gitu. Jadi saya kira pijakannya memang sudah berbeda. Nah, ketika pijakannya sudah berbeda, maka kemudian langkah-langkahnya juga akan berbeda gitu. Narasi yang dibangun pun juga berbeda gitu. Kalau kita berpijak pada kerangka Islam, maka yang terjadi adalah islamisasi politik gitu. Dan itu adalah sebuah perkara yang memang semestinya harus dilakukan oleh seorang muslim, sebagaimana juga islamisasi ekonomi, islamisasi sains dan kampus itu, dalam arti bahwa
Islam itu harus hadir dalam ekonomi, Islam itu harus hadir bahkan harus menjadi dasar dalam politik, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, di dalam pendidikan, di sekolah maupun di kampus dan seterusnya gitu. Jadi di situ pijakannya kalau kita berangkat dari dakwah, berangkat dari Islam itu. Tetapi jika berangkat dari politik, maka yang terjadi adalah politisasi Islam, gitu. Ketika politisasi Islam, maka Islam itu ditempatkan sebagai objek, itu objek yang kemudian dibaca di dalam kerangka advantage, disadvantage itu. Ketika dia memberikan advantage, memberikan keunggulan, dia ambil meskipun hanya simbol-simbol saja. Makanya kan kemudian ada guyonan toh, kalau orang-orang mulai pada pakai kopiah, yang nggak biasanya pakai kerudung lalu pakai kerudung, buru-buru umroh, keluar masuk pesantren. Nah, ini tanda pemilu sudah dekat, kan gitu. Muncul banyak haji banyak, gitu. banyak. Nah, itu. Ini politisasi Islam ketika Islam dianggap sebagai advantage gitu, sebagai faktor yang bisa memunculkan keunggulan. Oleh karena ada juga pihak-pihak tertentu yang dianggap selama ini itu jauh dari Islam. Oleh karena dia tidak ingin dianggap jauh dari Islam, akan merugikan elektabilitas tadi, maka kemudian dia mendekat kepada Islam. Ya, dibentuklah organisasi Islam, sayap Islam, macam-macam kan gitu. Tapi kita sekarang melihat ada juga sisi lain bahwa Islam itu menjadi disadvantage. Islam yang bagaimana? Yang tadi sudah kita diskusikan, yang disebut Islam radikal, fundamentalis tadi itu gitu. Nah, kalau itu yang dibaca, maka kemudian ini orang akan cenderung bersih-bersih gitu, berusaha menghindar, menjauhkan diri dari segala hal yang berbau atau yang berkonotasi apa yang disebut radikal tadi itu. Nah, saya kira di sini kita bisa membaca bahwa ada dua arus yang berlawanan. Jadi satu sisi berusaha mendekat kepada Islam, ini oleh karena menganggap bahwa dia harus meraih advantage atau keunggulan dalam kerangka dekat kepada Islam. Tapi di sisi lain ada orang yang berusaha untuk bersih dari Islam karena Islam dianggap sebagai faktor disadvantage. Nah, yang begini inilah politisasi Islam itu. Nah, ini hari kita berhadapan dengan situasi begitu. Kenapa ini bisa terjadi? Oleh karena memang politik itu karena politik digerakkan untuk kepentingan kekuasaan semata-mata. Inilah politik Machiavellis, politik ala demokrasi yang betul-betul mengejar kekuasaan demi kekuasaan, bukan kekuasaan demi sesuatu, demi nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai tauhid segala macam itu jauh gitu. Jadi nggak ada. Bahkan kita pernah mendengarkan umpamanya pun harus berkoalisi dengan setan untuk bisa menang, mereka akan lakukan gitu loh. Nah, gitu. Maka bila untuk menang itu berkoalisi dengan ulama, dengan kiai, dia lakukan. Kalau pada saat yang sama berkoalisi dengan setan, dia lakukan juga. Yang penting menang gitu. Yang penting menang. Jadi menang itulah ukuran utamanya. Ini saya kira realisasi dari apa yang ini kan teori ya, teori tentang bagaimana politik itu digerakkan. Machiavelli itu kan teoritis politik yang banyak dikecam. Tapi ini hari menurut saya ajarannya paling banyak dilakukan gitu. Nah, umat Islam berada di dalam situasi seperti itu. Karena itu penting sekali bahwa kita sebagai umat Islam itu tidak boleh dijadikan sebagai objek. Umat Islam itu harus menjadi subjek. Kapan umat Islam menjadi subjek? Ketika dia berdiri pada sisi Islam, menjadikan politik itu sebagai alat untuk Islamisasi politik gitu. Selama kita ini tidak memiliki kesadaran politik, maka umat Islam akan terus menjadi objek. Objek apa? Objek legitimasi dari para pemain politik untuk meraih kekuasaan yang legitimate itu. Dan dalam legitimasi itu suara itu sangat penting. Untuk meraih suara harus ada faktor-faktor advantage. Di
Disitulah Islam itu dipakai, pesantren dipakai, kopiah dipakai, kerudung dipakai, label-label dipakai. Umpamanya untuk hal itu harus pakai aliwa dan roya, mungkin aliwa dan roya akan dipakai. Gitu. Cuma ini hari kan kerangka politik pencitraan atau kerangka politik opini itu ada di titik disadvantage karena itu tuh disingkang-singkang gitu loh. Itulah yang ada, karena itu maka memang ini satu situasi yang sangat kalau bahasa kemarin saya diskusi mengenai soal ini itu sangat menjijikkan. Ya memang ini begitu kita keluar dari Islam atau menjauh dari Islam itu pasti kita akan terjebak pada situasi buruk seperti itu. Nah, saya kira sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kembali kepada umat Islam, di mana dia mau meletakkan dirinya. Apakah dia menjadi subjek dari gerakan politik atau menjadi objek? Itu saya kira kalau kita ingin meraih cita-cita mewujudkan baldah thayyibah wa rabbun ghafur, umat Islam harus menjadi subjek yang menggerakkan politik demi Islam, karena hanya dengan Islam itu sajalah baldah thayyibah wa rabbun ghafur itu bisa dicapai. Saya kira itu, Cak Slamet. Iya, terima kasih Ustaz Ismail. Saya coba geser ke Pak Eka Jaya, Ustaz Eka Jaya. Assalamualaikum, masih monitor Ustaz Eka Jaya? Audionya masih mana? Waalaikumsalam. Iya, Ustadz Bang Eka Jaya, seberapa jauh sebetulnya dari penjelasan yang Abang tadi sampaikan, dugaan tentang black campaign untuk framing opini delegitimasi elektabilitas Anies Baswedan dalam kasus kemarin itu terjadi? Kalau melihat temuan-temuan fakta yang sekarang ini ada. Ya, sampai saat ini memang elektabilitas Pak Anies ya tidak ada pengaruh dalam hal ini. Cuma kan ini masih tahap-tahapan yang memang belum saatnya untuk pengusungan. Ini kan hanya sebagai mereka yang deklarasi dan lain sebagainya, ini kan hanya bisa dibilangkan mewacanakan, karena pendaftaran capres ini kan nanti 2023 kan begitu. Tapi dari sekarang sudah kelihatan yang tadi sudah Ustaz Ismail katakan, yang tidak biasa pakai peci, yang tidak biasa pakai jilbab, itu sudah tanda-tanda pemilu mau dekat kan begitu bahasanya. Saya aja pakai peci nih, udah dekat nih. Kalau itu nggak pakai peci emang agak kurang ganteng. Peci lebih ganteng gitu. Jadi gitu saja, seperti itu yang terjadi ya. Dalam artian memang yang kejadian ini yang dikhawatirkan nanti akan menjadi framing ke depannya. Ya, karena kejadian-kejadiannya berurut dari deklarasi FPI abal-abal, FPI Ribon, terus juga kejadian kemarin. Nanti entah setelah ini pasti ada lagi, dan itu akan nanti dibuka ketika akan terjadi ya, ketika sudah misalnya ya Pak Anies dapat kendaraan ya, yang pada akhirnya nanti ikut dalam kontestan, maka hal itu akan terus gencar tuh gitu, akan terus gencar dikampanyekan jadi black campaign, yang itu yang sebetulnya yang kita tidak harapkan juga kan gitu ya. Tapi bagaimanapun juga ini kan satu kompetisi bahasanya begitu ya, meraih suara dengan berbagai macam cara ya. Inilah yang terjadi ya kalau kita mengikuti alam demokrasi ya seperti ini itu, jauh daripada apa yang kita harapkan menjadi musyawarah mufakat yang menjadi landasan kita sebetulnya. Karena sudah ada demokrasi ya, suara ulama sama dengan suara orang biasa ya, ini kan menjadi one man one vote kan begitu bahasanya. Jadi meraih suara terbanyak berbagai macam cara pun dilakukan ya. Tapi sampai saat ini dengan adanya berbagai macam ya black campaign begitu, saya melihat masyarakat sudah cerdas. Masyarakat sudah pintar, masyarakat sudah tidak lagi bisa dibohongi dengan hal begitu. Realitasnya sudah masyarakat lihat. Ya paling bagi mereka saja yang masih memang tidak suka dengan mungkin keberhasilan Pak Anies kemarin. Ya, jadi berbagai macam dilakukan.
Dan bisa juga ya dua kejadian kemarin ini untuk menutupi kan gitu isu-isu lain yang sedang beredar. Contohnya ya KPK sedang memanggil mereka atau menyita ya yang dana 700 miliar itu yang di zamannya Mr. Hoak ya itu terjadi juga kan belum lama lagi. Bisa jadi bisa juga sebagai pengalihan isu kan begitu. Nah, ini yang sama kita harus bisa mengawasi bersama ya, bisa untuk sama-sama kita menjadi mata lah untuk bagaimana penegakan hukum secara baik yang dilakukan oleh KPK. Walaupun kita agak sedikit tanda kutip ya tidak terlalu percaya dengan itu ya, mau tidak mau lah kita bisa memberi pressure sedikit. Jadi tidak ada pengaruh ya untuk elektabilitasnya Pak Anies dalam hal dua ini ya, cuma kadang kita ini terlalu mengkhawatirkan sesuatu ya. Sekali lagi bukan artinya Ustadz Fazil, bukan artinya yang namanya Eka ini anti dengan bendera tauhid, enggak. Insya Allah bendera tauhid ada di hati, ada di kepala. Pastilah. Dari ini insya Allah tidak akan pernah kita amin. Insya Allah doakan istiqomah. Amin. Ya, nampaknya memang perlu silaturahmi yang lebih kuat lagi nih, silaturahim yang lebih kuat lagi, konsolidasinya yang lebih kuat lagi. Saya balik nanti ketemu sidang Bang Edi Mulyadi ya, STK Selasa. Amin. Ya, Bang Ahmad Khosinuddin, beralih ke antum, Bang Ahmad Khosinuddin. Kita dulu Bang Eka Jaya. Bang Ahmad Khosinuddin melanjutkan apa yang Ustadz Ismail pamit dulu di beliau. Ustadz sebelum pamit, silakan Ustadz diberikan apa closing statement Ustadz sebelum pamit. Silakan Ustadz. Maaf. Ya baik. Jadi begini, menurut saya ya ini kan konsultasi politik itu penuh dengan permainan ya, dan permainan itu kecenderungannya itu memang menghalalkan segala cara gitu. Nah, saya kira Islam itu telah menetapkan bahwa cara untuk kekuasaan itu sangat penting, karena kekuasaan itu taung amani kan gitu. Kekuasaan dengan agama. Jadi agama memerlukan kekuasaan memerlukan agama gitu. Itu dua saudara kembar. Nah, bagaimana kekuasaan itu diraih? Itu Islam telah menetapkan melalui jalan yang digariskan. Ya, itulah dakwah itu. Karena itulah saya kira kita mesti istiqomah di jalan itu, dan menyerukan juga kepada siapapun untuk juga istiqomah di jalan itu, bahwa kekuasaan itu diraih dan harus diraih itu untuk kepentingan Islam. Karena hanya dengan cara begitu kebaikan yang dibayangkan dari sebuah kekuasaan itu bisa terwujud itu. Karena kita mau menggunakan apa untuk bisa mewujudkan kebaikan kalau bukan bersumber dari kebaikan itu sendiri, dari zat yang maha baik, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira di situ posisinya, justru di tengah keruhnya permainan politik yang sangat masyafilis ini, kita harus tetap menjadi bintang terang, cahaya yang memberikan jalan kebenaran, agar bangsa dan negara ini tidak semakin jauh melenceng, dan ujungnya justru memberikan ruang besar kepada yang kita sebut oligarki ini hari. Dan ini oligarki ini mencemaskan banyak negara, termasuk Amerika. Ada buku baru terbit tahun 2022 Januari oleh Harvard University tentang oligarki. Artinya oligarki ini bukan hanya ancaman di 1-2 negara termasuk Indonesia, bahkan negara sebesar Amerika saja itu sekarang sedang merasakan bagaimana cengkraman oligarki itu begitu rupa, yang bisa membawa keburukan bagi Amerika. Hanya mereka kadang-kadang bermainnya di luar negeri gitu, sehingga rakyat dari negara lain yang kena dampaknya. Sementara kalau oligarki di negara kita ini kan bermain di dalam negeri. Karena itulah
maka dampak buruknya dirasakan oleh rakyat sendiri itu. Jadi apa yang bisa menjamin kita itu bisa menghadapi kekuatan-kekuatan semacam itu? Ini hari oligarki, besok apa lagi segala macam. Ya tidak ada lain lah kekuatan tauhid, kekuatan kesadaran umat yang dibawa semua ke arah jalan Allah itu. Jalan yang diridhoi Allah, itulah jalan Islam dengan penerapan syariah secara kafah. Saya kira itu. Saya selamat sebagai closing. Ya, terima kasih Ustaz. Ya sallallahu umurakum jami'an Ustaz. Barakallahu fikum. Mohon pamit ya Ustaz Eka, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ahmad Husainuddin, beralih ke Bang Ahmad Husainuddin. Bang, kalau Anda melihat seberapa ini nanti kondisinya seperti itu, operasi-operasi itu sangat dimungkinkan bisa menyasar kedua-duanya ini, baik kriminalisasi terhadap apa yang disebut dengan radikalisme yang kemudian diintegrasikan ke dalam kepentingan disadvantage istilahnya Ustadz Ismail tadi terhadap elektabilitas si Anies Baswedan. Ya kan udah jadi lagu lama ya, kalau nggak dikasih suap diinjak gitu ya, kalau nggak dikasih stick carrot itu biasa itu. Jadi bagian-bagian yang lain mungkin ya ditawari ya, dan itu biasa. Tapi yang nggak bisa ditawari, nggak bisa dikompromi ya diinjak gitu loh. Cuman kalau mereka mau nginjek itu banyak duri ya, bikin kaki mereka bengkak, nggak berani juga mereka itu. Nah sekarang ini bagaimana membangun kesadaran umat tentang pentingnya kita bersatu, agar sikap kritis kita itu tidak kemudian dilibas oleh rezim, dengan apa? Melawan setiap narasi kriminalisasi terhadap ajaran Islam tadi gitu loh, ajaran Islam khilafah. Karena hari ini yang ditarget itu khilafah gitu ya. Itu terbukti dari kasus penangkapan Khilafatul Muslimin itu kan, kalau dipikir-pikir coba, kalau dulu dalam kasus Hizbut Tahrir ataupun kasus FPI ya, itu kan dibubarkan dulu ya. Kalau ini masih eksis, nggak pakai bubar-bubar, langsung ditangkap, langsung plakat-plakat di seluruh daerah diturunkan secara sadis, itu kan itu tindakan apa itu kalau nggak tindakan dalam rangka untuk menakut-nakuti umat bahwa ya pesannya jangan mendakwakan khilafah gitu loh. Jangan mendakwakan khilafah, kalau enggak saya khilafatul muslimin kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, memang kalau dalam urusan khilafatul muslimin itu kita memang harus proporsional. Satu sisi kan kita harus luruskan nih. Saudara-saudara kita di khilafatul muslimin yang merasa sudah membaiat khalifah, yang merasa sudah memiliki khilafah. Mirip-mirip ISIS lah yang sudah merasa membaiat Abu Bakar al-Baghdadi kan. Kalau di sini merasa sudah membaiat siapa ketuanya tadi, Abdul Qadir Baraja itu kan, iya itu sudah disebut sebagai khalifahnya. Makanya seorang anggotanya kan waktu ada video viral itu mengatakan khalifahku ditangkap. Nah kan mereka merasa punya khalifah. Ya kita harus jelaskan kepada umat bahwa khilafah itu belum ada dan belum tegak kembali sejak runtuh tahun 1924. Institusi khilafah itu adalah institusi negara, bukan institusi organisasi. Dan baiat kepada khalifah itu baiat kepada kepala negara, sama seperti baiat kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan kedudukan Abu Bakar itu saat dibaiat apa? Bukan pimpinan ormas, tapi pimpinan negara, penguasa, punya prajurit, punya negara, punya sistem hukum, punya peradilan, punya undang-undang yakni Al-Quran As-Sunnah yang diterapkan. Gitu. Maka di titik itu juga ini momentum penting untuk kita mengingatkan bahwa khilafah itu belum ada, bahwa ada khilafatul muslim itu adalah bagian dari jamaah, organisasi lah ormas, karena wewenangnya juga tidak lebih dari sebatas ormas gitu. Kalau dia negara, khalifahnya ditangkap pasti gelaran pasukan itu dikirim pasukan, karena di dalam Islam tuh khalifah tertawan musuh itu maksimum 3 hari harus dibebaskan. Kalau dalam 3 hari nggak bisa dibebaskan itu harus membaiat khalifah yang baru, karena hilang syarat inikotnya apa? Syarat seorang khalifah itu harus merdeka. Jadi seorang khalifah itu tidak boleh dalam kondisi tertawan gitu ya. Nah, yang kedua memang satu sisi kita ingin meluruskan itu, tapi sisi yang lain memang narasi rezim itu mau membawa khilafah itu sebagai ancaman gitu loh. Dan dalihnya adalah ini akan mengganti Pancasila ya. Kita harus jelaskan bahwa emang sekarang Pancasila ada. Emang sekarang yang untuk ngatur proses menambang itu Pancasila. Memang dalam pemilu ini ada Pancasila. Ustaz Eka tadi katakan one man one vote. Emang bunyi sila keempat Pancasila itu one man one vote. Ya.
nggak ada lagi unsur kerakyatan, nggak ada lagi unsur permusyawaratan gitu. Nah, tuduhan-tuduhan itu memang sengaja dihembuskan berulang-ulang agar menjadi keyakinan dan kebenaran. Karena itu kita harus sampaikan al-haq secara berulang-ulang ya, agar apa? Agar tuduhan itu hilang dengan sendirinya. Misalkan tadi khilafah ajaran terlarang. Saya kan menulis sejak tahun 2017 sampai hari ini entah keberapa kali ya untuk menjelaskan berulang tentang status putusan PT UN, status Perpu Ormas, status putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji material Perpu Ormas dan juga undang-undang ormasnya, ya kan? Status HTI itu bagaimana, status bendera tauhid bagaimana, tapi nggak apa-apa, harus kita ulang-ulang terus gitu loh. Karena mereka juga mengulangi, kayak bendera HTI kan berulang-ulang. Akhirnya kan Kapolres Jakarta Selatan mengatakan, itu bukan bendera HTI, tapi sebelumnya kan mereka, wah bendera HTI, diduga bendera HTI, bendera HTI. Sekarang mereka klarifikasi sendiri, kenapa? Tidak mendapatkan legitimasi dua hal. Pertama, tidak mendapatkan legitimasi hukum, ya kan? Karena tidak ada satupun bendera yang berkalimat tauhid tadi diklaim oleh ormas tertentu dan didaftarkan di Kemenkumham menjadi hak paten dari organisasi tertentu. Yang kedua, tidak dapat legitimasi publik. Kenapa? Ya semua orang termasuk Ustadz Eka itu kan nggak akan setuju kalau itu dianggap bendera ormas, itu bendera kita semua, kalimatnya la ilaha illallah itu kan. Adapun Ustadz Eka itu kan menurunkan itu bukan karena tadi dikatakan bukan tidak suka, tapi khawatir akan ada diskredit dengan narasi bahwa Anies dituduh sebagai capres calon ya bakal calon karena belum calon kan belum daftar, didukung oleh kelompok radikal gitu. Dan radikal itu sendiri juga narasi rezim gitu, gak ada nomenklatur hukumnya. Ya kalau kita mau ngomong radikal, Jokowi itu radikal. Kenapa? Waduh, dia bikin SMK tapi pertemuan G20 pakai mobil listrik dari dari Korea atau dari mana itu. Kan itu radikal sekali gitu. Harusnya kan dia dengan bangga menyatakan alhamdulillah pertemuan G20 moda transportasi pimpinan negara G20 kita gunakan mobil SMK. Nah, kan keren gitu. Ini kok pakai Hyundai mobil elektrik dan dia katakan nyaris gak ada suara. Loh ini presiden kelas sales promotion girl mobil SPG ya? Sales promotion girl. Kalau dia laki-laki jadi SPB ya. Sales promotion boy dari mobil Hyundai gitu kan nggak tepat, habis kelas kepala negara gitu. Itu kan menjatuhkan wibawa negara karena dia kepala negara bukan hanya kepala pemerintahan. Jadi ini yang kemudian kita dibolak-balik gitu. Dan saya teringat jadi saya alan nasis sanawatun khada'atun yusaddiquna fil kadhib wa yukadzibuna fil kadhib wa yu'tamanu fil kha'in wa yuhawanu fil amin ya wa yanqila fiha ruwaibidah. Ini akan banyak ruwaibidah nih. Orang bodoh tapi ngurusin negara gitu loh. Ya, orang bodoh nggak ngerti agama, nggak ngerti politik, ngurus ngawuri. Ya, ini Ruwaibidah ini ngomong kemana-mana, radikal, anti Pancasila, anti NKRI. Mereka sendiri korupsi ya, anggaran bantuan pondok pesantren korupsi 2,5 triliun ya. Dana haji ngadep ke DPR kurang duitnya, tapi nggak ngurusi dana haji kurang duitnya kemana, malah ngadep ke Paulus. Itu apa itu yang teriak radikal kayak gitu? Itu masalah bangsa kita itu. Jadi jangan asal tuding, kita balikkan saja dengan fakta-fakta gitu. Dan memang untuk keberhadian umat ini, jangan hanya bilang, oh benar ya Ustadz Ahmad, benar ya Bang Ahmad, tapi nggak ngomong. Harus ngomong semua, karena mereka akan ketakutan kalau kita itu semuanya ngomong, karena mereka nggak punya bahan ngomong, mereka cuma punya bahan nyinyir gitu loh. Jadi begini, satu kebohongan yang kalau didengungkan berulang-ulang, nanti bisa jadi kebenaran. Maka itu kita yang yakin dengan kebenaran, harus mengulang-ulang kebenaran tadi. Biarin aja dibilang orang cerewet yang ngomong terus, ya harus ngomong. Tugas kita adalah ngomong, menjelaskan di tengah-tengah umat agar apa? Agar umat ini tidak kemudian terancam dengan kebohongan-bohongan tadi. Misalkan nih orang membenarkan khilafah itu akan memecah belah dan sebagainya, kan orang akan menjauhi ajaran Islam yang agung. Padahal yang memecah belah itu kapitalisme, liberalisme. Yang memecah belah itu partai politik. Yang mau mengganti Pancasila itu adalah PDIP dengan mengajukan RUU HIP yang mengubah Pancasila dengan meras-merasnya. Jadi Trisila, jadi Ekasila. Nah, untung bukan jadi Eka Jaya. Kalau jadi Eka Jaya, setuju saya. Itu Eka Jaya, enak gitu. Jadi gitu, jangan mau dibodoh-bodohi gitu loh. Ya, silakan Ustadz Eka Jaya berikan closing statement. Bagian antum ini yang terakhir, silakan Ustadz. Ya, inilah memang kita harus ketemu, kita harus bersatu, kita harus bersuara. Ya, banyaknya kezaliman karena bukan banyak orang melakukan kezaliman, tapi diamnya orang-orang baik. Ya. Ini kita harus bersuara ya. Kalau bahasanya Ustadz Wajinuddin tadi,
kalau kita mau bekerja sama dengan mereka ya akan dikasih portal lah bahasa begitu. Kalau enggak ya dikasih pukulan gitu. Tapi kalau kita mau diinjak banyak duri, itu artinya harus kita ada perlawanan kan begitu. Nah, betul sekali. realisasinya adalah ayo sama-sama kita bergerak bersama. Ya, kita ini sudah pernah, kita kan dari tahun 2006 nih, mungkin pada ingat ada RUU APP dulu ya. Kita bareng jalan, terus 2007 ada konferensi khilafah di Senayan, kan kita bareng-bareng dulu. Ya artinya itu kita coba kita gerakan lagi. Kalau toh memang ya tadi bahasanya hanya pencabutan daripada surat izin dari HTI ini sekedar izin suratnya saja, gerakannya tidak dilarang, ayo sama-sama kita bergerak. Insya Allah kalau kita bergerak harus ada komando memang. Umat Islam ini nunggu komando, nunggu imam besar, tapi imam besar kita lagi ada di dalam yang tidak bisa komando. Dan sekarang kita deh sama-sama bagaimana caranya ya umat Islam ini bergerak. Udah terlalu capek sebetulnya kita dengan berbagai macam teori, dengan berbagai macam wacana dan lain sebagainya, bergeraknya tidak ya. Saya menunggu kemarin tanggal 20-21 Mei ini akan ada gerakan menduduki DPR MPR. Kita lihat ya cuma berapa orang saja. Kangen dengan gerakan-gerakan itu. Ayo kapan kita bergerak bersama? Sudah saatnya sekarang. Ya kalau harus memakzulkan Jokodok, ayo majukan Jokodok. Kalau kita harus duduki DPR, ayo kita duduki DPR. Karena keroknya ini juga di DPR. Ya semuanya mereka lakukan untuk kekuasaan mereka. Kalau kita nggak hentikan, ya sudah. Ya kita akan begini terus sampai kapanpun. Maka dari itu bangkit, bersatu, maka umat akan kuat. Ketika umat kuat, kita bisa melakukan apa saja ketika kita sudah meraih kekuasaan. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Ustadz Husainuddin mau closing statement? Silakan. Ya, ayo bersatu, tegakkan khilafah. Udah. Dawin. Dan silakan kepada Ustadz Eka Jaya, Ustadz Ahmad Husainuddin atas perspektifnya, atas pencerahannya. Saya sampaikan juga jazakallahu khairan kepada semuanya. Saya sampaikan semuanya, semoga ini menjadi bagian dari pencerahan dan pencerdasan kita semuanya. Ini adalah bagian dari bagaimana terus bisa memperhatikan urusan yang dihadapi oleh bangsa, yang dihadapi oleh umat, dan cara kita untuk terus bisa melakukan konsolidasi. Setidaknya konsolidasi untuk menyatukan pemahaman bersama. Dari saya sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.